إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال ربنا جل في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أيها الجماعة أيها الناس عباد الله اعلموا أن أعلى الوصايا في الإسلام وصية التقوى أوصيكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. La tansau ni'amallah. Janganlah kalian melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ansakumullahu anfusakum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian lupa terhadap kemaslahatan diri kalian masing-masing. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadanya atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita perbanyak, kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, itu menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir dan menjadi sebab untuk mendapatkan syafaah beliau di yaumil akhir nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah semua. Dan setinggi-tinggi wasiat di dalam Islam adalah wasiat ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimalnya. Dan yang paling utama untuk kita perhatikan nilai ketakwaan itu adalah ketakwaan hati. Satu saat Nabi SAW pernah menyebutkan at-taqwa hahuna, seraya beliau mengisyaratkan ke dadanya. Beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dimulai dari sini. Takwa itu dimulai dari sini, takwa itu dari sini. Memulai ketakwaan masing-masing dimulai dari hatinya. Berusaha untuk menjadikan hatinya benar-benar hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan hal yang paling pertama diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala melihat amal-amal perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala melihat dan memperhatikan kondisi hati kita. Apakah hati kita hati yang benar-benar bertakwa kepada Allah, benar-benar tunduk kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar tawakal kepadanya, sabar dengan segala musibahnya, berharap hanya kepada Allah, mencintai Allah dengan sesungguhnya, takut dengan siksanya, dan seterusnya dari amalan-amalan hati yang bisa menjadikan hati kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Nabi SAW juga menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat penampilan kalian atau rupa-rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas melihat harta kalian, surah kalian, penampilan kalian, zahir kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan pertama sekali adalah kondisi hati-hati kalian, keadaan hati kalian. Kemudian setelah itu Allah Tabaraka wa taala melihat amal perbuatan kalian, apakah sesuai dengan hati kalian ataukah itu bertolak belakang dengan hati kalian. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sekedar menjaga penampilan secara lahiriahnya dan meninggalkan memperhatikan kondisi batiniahnya, ini merupakan ciri-ciri orang munafik yang sudah berlalu, yang telah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan orang-orang munafik yang hidup berdampingan dengan sahabat-sahabat Rasulullah, berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperindah rupa mereka, mereka memperindah amal perbuatan mereka, mereka memperindah lahiriah mereka, tapi mereka melupakan kondisi hati mereka. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit yang menyebabkan hati mereka itu rusak, hati mereka tetap kufur, hati mereka tetap mengingkari Allah Subhanahu wa taala, namun penampilan mereka layaknya seperti seorang muslim sejati. Sampai-sampai di dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, jika kau lihat orang-orang munafik tersebut yang hidup di sekelilingmu, maka ajsam mereka, penampilan mereka, jasmani mereka, itu akan membuat engkau takjub. Tu'jibuka, akan menakjubkanmu. Saking penampilan mereka itu terlihat seperti seorang muslim sejati. Tidak tampak terlihat pada penampilan mereka tanda-tanda kekufuran, tidak ada. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Bahkan apabila mereka berbicara, ya Muhammad, kau akan konsentrasi dengan pembicaraan mereka, saking fasihnya lidah mereka. Namun mereka menyembunyikan kekufurannya, hati mereka itu rusak. Ka'annahum khusyubun musannadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bagaikan sebuah tongkat kayu yang bersandar. Kita lihat bagaimana sebuah kayu, sebatang kayu yang dia hanya bersandar di sebuah dinding. Dihempas angin dia akan jatuh, disenggol orang dia akan jatuh. Beda halnya setonggak kayu yang benar-benar tertancap ke tanah, maka dia akan kokoh, tidak mudah tumbang. Itulah keimanan. Itulah keimanan yang ada dalam hati seseorang. Tatkala iman itu benar-benar tertancap dalam hati seseorang, maka keimanan itu akan membuahkan ketakwaan, dan akan membuahkan ketakwaan pada jasmaninya secara hakiki, bukan dusta. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu khatib mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah semua untuk senantiasa memperhatikan kedua hal tersebut. Dan yang paling utama, kita memperhatikan kondisi ruhani kita, hati kita, yang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi dan keadaan semua hati hamba-hambanya. Itu akan nampak dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mampu melihat kondisi hati hamba-hambanya. Adapun sebagian orang yang kita dapati hanya memperhatikan jasmani saja. Dari sisi kesehatan dia berusaha untuk menjaga kesehatan jasmaninya, tapi tidak berusaha untuk menjaga kesehatan rohaninya. Maka kita katakan ini adalah perbuatan yang hampir menyerupai perbuatan orang-orang munafik yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam banyak ayat yang lainnya. Oleh karena itu, dua keadaan itu harus senantiasa terus kita jaga kesehatannya. Tidak hanya sebatas kesehatan jasmani saja yang kita jaga. Menjaga kesehatan jasmani juga merupakan perkara yang baik di dalam Islam, dianjurkan di dalam Islam. Tapi jangan lupa, kita harus juga menjaga kesehatan ruhani kita, menjaga kesehatan hati kita. Karena hati ini bisa rusak, hati ini bisa berpenyakit, hati ini bisa tertimpa penyakit. Dan penyakit-penyakit hati itu sangat banyak disebutkan di dalam Islam. Di antaranya kesyirikan dan keyakinan-keyakinan batil yang bisa merusak hati, ataupun akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk yang bisa merusak hati seseorang, kedengkian, kesombongan, dan yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan hari ini kita disibukkan dengan informasi
menyebarnya sebuah penyakit menular yang dikenal dengan virus corona yang menyebabkan sebagian besar manusia bahkan mendunia ketakutan dengan virus ini. Virus yang merusak jasmani manusia. Virus yang bisa membunuh jasmani manusia, membunuh nyawa manusia. Tapi ingat, bagi orang-orang yang beriman, virus ini tak akan bisa merusak iman mereka. Kenapa? Karena keimanan tersebut merupakan bekal mereka untuk menghadapi mau virus A, virus B, virus C, mau penyakit apapun. Ketika keimanan itu ada pada seseorang, dia akan mampu menghadapi musibah-musibah seperti ini. Karena sesungguhnya berbagai macam penyakit, berbagai macam musibah itu akan dihadapi oleh manusia. Sebab-sebab kematian manusia itu tidak satu. Bermacam-macam sebab-sebab yang bisa menyebabkan manusia itu meninggal dunia. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang kita dapati ketakutannya itu sangat bersangatan, melampaui batas. Sehingga kita dapati di antara mereka rasa takutnya kepada makhluk yang satu ini, kepada virus ini lebih besar dibandingkan takutnya kepada Allah. Dia berusaha untuk mencari masker berapapun harganya, dimanapun jualnya, tapi dia tidak pernah mencari kesehatan hatinya. Dia tidak pernah berusaha untuk mencari obat untuk hatinya tersebut seperti dia mencari obat untuk virus tersebut, untuk menangkal virus tersebut. Dia berusaha untuk mencari masker ke sana kemari, walaupun harganya mahal. Dia akan cari itu. Pernahkah dia mencari ilmu agama untuk mengobati hatinya? Pernahkah dia mencari guru untuk mengajarkan baca Al-Quran kepadanya, sehingga dengan Al-Quran tersebut bisa menyembuhkan hatinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabb kalian yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai syifa, penyembuh yang ada pada penyakit dalam hati kalian. Penyakit-penyakit yang ada pada dada kalian. Maka para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang berusaha untuk mencari cairan yang bisa mencuci tangannya supaya tidak terkena virus. Tapi sebagian mereka menyepelekan, tidak mencari air untuk berwudu, yang mana dengan wudunya bisa melindungi dia dari api neraka. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kesehatan hati itu penting untuk kita jaga. Menjaga keimanan kita, menjaga hati kita agar tetap benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perkara yang pertama sekali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap berusaha menjaga kesehatan badan kita. Ini merupakan nikmat yang perlu kita jaga. Tapi jangan lupakan, kita memiliki hati yang perlu kita jaga kesehatannya. Dan jika kita melihat penyakit-penyakit yang muncul tersebut, tidaklah itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena sebab perbuatan manusia pula. Di dalam hadisnya Nabi SAW menyebutkan salah satu sebab kenapa muncul penyakit-penyakit ataupun virus seperti ini, ataupun penyakit menular, wabah ataupun ta'un. Di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha." Tidaklah perbuatan fahisyah, tidaklah perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan jorok telah terang-terangan dilakukan di satu kaum, hatta yu'linu biha, sampai mereka benar-benar mengiklankan perbuatan maksiat tersebut. Perbuatan fahisyah itu benar-benar terang-terangan dihalalkan, dibolehkan. Tidaklah perbuatan fahisyah tersebar, muncul, terlihat jelas di satu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya, illa fasha fihimut ta'un, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit menular. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, yaitu penyakit yang bisa menular satu dan yang lainnya, wabah. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya itu, lanjutan hadis tadi kata beliau, wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw. Bahkan akan muncul penyakit-penyakit yang belum pernah muncul pada generasi-generasi sebelum mereka. Belum pernah ada penyakit itu. Munculnya hanya di generasi tersebut. Kenapa? Tadharul fahisyah.
Karena di dalam generasi tersebut, kaum tersebut telah tersebar perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan fawahish, yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam beberapa ayatnya, di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan kotor, zina dan semisalnya, khamar dan perkara-perkara yang diharamkan, makanan-makanan yang haram telah diharamkan oleh Rabbku, kata Nabi SAW dalam surat Al-A'raf. Baik itu yang terlihat ataupun yang tersembunyi, itu sudah diharamkan oleh Rabbku, kata Nabi SAW. Bahkan mendekati perbuatan fawahish ini saja tidak boleh. Di dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jorok, perbuatan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqrabu, kata Allah, jangan kalian dekati, apalagi sampai kalian lakukan. Jika sudah kalian lakukan dan terang-terangan dilakukan di satu kaum, di satu negeri, maka siap-siaplah tertimpa penyakit ta'un atau penyakit-penyakit yang tidak pernah didapati oleh orang-orang sebelum kita. Muncullah penyakit-penyakit baru. Kenapa? Kemaksiatan yang dibiarkan, yang terang-terangan dilakukan. Tidak ada pengingkaran, tidak ada nasihat menasihati, tidak ada berusaha untuk nahi munkar. Maka siap-siaplah untuk mendapatkan hal tersebut. Ini merupakan wabah yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua itu tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia kepada Rabb-Nya, agar manusia lebih bertakwa kepada Rabb-Nya, mau kembali kepada Allah, mengambil jalan keluar dari Allah, mengambil pengobat dan penyembuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesembuhan yang sesungguhnya, kesehatan yang sesungguhnya adalah kesehatan iman. Itulah yang akan kekal sampai hari kiamat nanti, sampai yaumul akhir. Adapun jasmani kita akan hancur dimakan tanah. Adapun jasmani kita akan hancur dimakan tanah. Orang-orang yang tidak kuat imannya terkadang lebih parah daripada orang yang terkena virus. Orang yang terkena virus corona masih memungkinkan mereka bersabar dengan virus tadi. Jika dia orang yang beriman, dia bersabar, maka hal tersebut menjadi penggugur dosanya, dan dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa karena sudah gugur dengan penyakit yang dia derita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa ahlihi. Senantiasa bala itu akan menimpa orang mukmin ataupun mukminah, baik itu bala menimpa badannya, sakit atau terkena virus, terkena bakteri atau terkena penyakit yang lain. Baik musibah itu menimpa hartanya, hilangnya hartanya, dicuri orang, ditipu orang. Baik musibah itu menimpa keluarganya, ada keluarganya yang terzalimi, keluarganya yang meninggal dunia. Itu merupakan ujian bagi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Sampai kapan? Hatta yalqallahu wa ma'alihil khati'ah. Sampai dia ketemu dengan Allah, dia enggak bawa dosa lagi. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menggugurkan dosa dari orang-orang yang beriman dengan sebab musibah-musibah tadi. Tapi lihat sebagian orang yang tidak terkena virus tersebut, rasa takutnya, lebih takut dia kepada virus itu daripada kepada Rabb-Nya yang menciptakan virus tadi. Padahal virus-virus tersebut tidaklah tersebar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, Mustila ibnu Adam wa ila janbihi tis'ah wa tis'una maniyah. Ketika anak keturunan Adam ini diciptakan, dibentuk oleh Allah, maka dia akan diiringi 99 sebab kematian yang satu persatu terus menghampirinya.
kemudian dia akan terkena satu dari 99 tadi untuk menyebabkan kematiannya. Setiap anak Adam yang diciptakan oleh Allah, maka dia akan diiringi tis'ah wa tis'una maniyah, 99 sebab kematiannya akan menghampirinya. Wa in akhta'athul manaya, kata Rasulullah, tapi kalau ke-99 itu semua lolos, tidak menyebabkan dia meninggal dunia, waqa'a fil haram hatta yamut, maka dia tidak akan bisa terhindar dari satu sebab kematian ini, yakni al-haram, yakni dia akan tua dan mati dalam keadaan tua, hatta yamut, sampai dia meninggal dunia dalam keadaan tua ataupun pikun. Ini tidak bisa dihindari oleh manusia. Tapi sebelum itu ada yang meninggal dunia semenjak di dalam perut ibunya. Ada yang meninggal dunia ketika baru lahir. Ada yang meninggal dunia saat baru tumbuh setahun, 2 tahun, 5 tahun. Ada yang meninggal dunia saat remaja, ada yang meninggal dunia saat kerja, ada yang meninggal dunia saat di jalan. Ada banyak sebab-sebab yang akan kita hadapi, dan salah satu dari sebab itu akan menyebabkan kita bertemu dengan Allah yang menjadi sebab kematian kita. Maka itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menguatkan keimanan kita sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kuat iman kita dan bersih dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika min syarril bala wa ta'un. Allahumma shfina washfi man marida minna. Allahumma innaka antas syafi la shifaan illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka sihhah wa salamah fi abdanina wa ahlina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.